FEB, selamat datang di Pon Podcast, ngomongin apa-apa aja yang pon-pon banget bersama aku Zahra Namira Husna. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas topik yang penting banget nih, tapi seringkali masih kurang dibicarakan secara terbuka, yaitu tentang child grooming dengan tema bagaimana membangun kesadaran serta pelindungan terhadap anak dari praktik child grooming. Mungkin sebagian dari kita merasa familiar dengan istilah ini, tapi belum benar-benar memahami apa itu child grooming, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa hal ini bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan wawancara kepada mahasiswi FEB mengenai kasus ini. Mereka mengatakan bahwa child grooming ini merupakan masalah yang cukup serius nih, dan butuh perhatian yang lebih lagi untuk dibicarain secara terbuka. Nah, oleh karena itu, melalui podcast ini kita akan mencoba memahami lebih dalam lagi mengenai apa itu child grooming, bagaimana dampaknya terhadap anak, serta langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk melindungi anak dari praktik tersebut. Hari ini, aku udah mengundang narasumber yang menarik banget nih. Beliau merupakan Kepala Dinas Pergerakan Perempuan BMKM FEB UNAN, Kabinet Selaras Berkarya. Halo Kak Alin. Halo Zara. Nah, mungkin boleh nih untuk Kak Alin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman yang dengar juga tahu siapa sih narasumber kita hari ini. Oke. Halo puan-puan FEB. Kenalin, aku Nisrina Zevalinda, bisa dipanggil Alin. Aku dari jurusan Manajemen Angkatan 24. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ke sesi diskusi kita ya, Kak. Nah, yang pertama-tama, mungkin masih banyak orang yang familiar dengan istilah ini, tapi dia tuh masih belum memahami benar-benar apa sih yang dimaksud dengan child grooming itu, dan seberapa serius masalah ini terjadi di Indonesia. Oke, kalau kita ngebahas tentang child grooming, kita harus tahu dulu nih pengertiannya teman-teman. Jadi, child grooming itu secara terminologi, child sendiri artinya anak. Nah, menurut sebagian pendapat, rentan usia anak ini berbeda-beda, teman-teman. Kalau menurut dokter anak, anak itu mulai usianya dari sejak lahir sampai usia 18 tahun. Jadi nggak heran kalau misalnya ada anak yang berusia 18 tahun itu berobat ke dokter anak. Itu sah saja secara teori. Namun kalau kita ngebahas secara hukum, itu ada istilah yang namanya age of consent, yang artinya umur seseorang ketika dia sudah sadar atau sudah mampu untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Nah, itu biasanya berbeda teman-teman. Ada yang berusia 17 tahun, 18 tahun, atau bahkan usia 21 tahun. Nah, jadi artinya secara umum child grooming itu ketika seorang anak belum mampu untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan grooming itu juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya merawat dengan baik. Sebenarnya kan artinya positif kan ya. Tapi kalau misalnya digabungin, child grooming itu bersifat konotasi negatif. Yang artinya seseorang yang lebih tua itu memiliki kekuatan atau power untuk membangun, mendekati kepercayaan dan mengendalikan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Jadi menurut aku sendiri sih kalau di Indonesia itu cukup serius ya. Cuman masalahnya banyak masyarakat ini yang belum sadar dan belum aware terhadap istilah child grooming. Dan mereka sadarnya itu ketika sudah terjadi kekerasan. Oke, baik. Nah, kalau menurut kakak sendiri, siapa anak-anak dan remaja yang sering menjadi target dalam kasus seperti ini, Kak? Biasanya target atau pattern dari child grooming sendiri itu anak yang memiliki keluarga yang tidak utuh, yang punya keterbatasan finansial, dan yang memiliki akses pendidikan yang terbatas. Namun meskipun demikian, walaupun anak tersebut sudah memenuhi nih perlengkapan semuanya, itu juga bisa terkena child grooming jika yang kurang itu adalah perhatian dari orang tuanya. Jadi kan anak-anak itu dia rentan ya, ingin selalu diperhatikan, ingin selalu dilindungi, makanya berpotensi terkena child grooming. Apa saja tanda-tanda awal yang dapat menunjukkan bahwa seorang anak tuh sedang menjadi target dari child grooming ini, Kak? Oke, tanda-tanda awalnya itu bisa terlihat ya teman-teman dari perubahan perilaku. Nah, jadi nih anak-anak yang awalnya itu terbuka, jadi cenderung lebih tertutup. Biasanya dia main HP di depan umum, kemudian
ketika ada seseorang yang datang itu dia langsung mematikan layarnya. Terus anak yang awalnya itu ceria tiba-tiba dia menjadi pendiam, dan kemudian bisa juga dilihat anak tersebut menjadi lebih sering chattingan dengan orang yang tidak dikenal dan juga sangat merahasiakan hal tersebut. Oke. Nih, kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau anak-anak itu kan udah mulai dekat nih sama namanya era digital. Bahkan yang anak di bawah umur aja, mereka sudah punya media sosial sendiri nih Kak. Nih, mengapa child grooming itu bisa menjadi ancaman yang cukup serius bagi anak-anak di era digital seperti sekarang? Oke, mengapa media sosial itu bisa menjadi ancaman yang cukup serius dalam dunia digital sekarang? Karena sekarang itu jangkauan anak-anak itu lebih luas lagi, Zara. Jadi mereka itu tidak hanya di dunia nyata saja. Nah, mereka sudah terjun ke dunia internet atau dunia online. Mereka sudah bisa bermain game online, bergabung di berbagai komunitas, serta mereka juga bisa untuk berkenalan dengan orang asing di internet. Contohnya itu seseorang yang sedang bermain game online, kemudian dia berkenalanlah dengan orang di game tersebut. Terus kemudian mereka berkenalan dan terjadilah percakapan yang intens. Nah, masalahnya di internet itu seseorang mudah untuk memalsukan identitas aslinya. Orang yang awalnya itu berkenalan dengan usia muda, ternyata di dunia nyata itu mereka itu lebih tua. Nah, berarti kalau dari game online itu yang kita harapkan kita tuh bisa main dengan fun, itu bisa mengakibatkan munculnya chat grooming ya Kak. Iya, benar. Nih, kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologi, apa dampak psikologi yang dialami oleh anak yang menjadi korban dari child grooming ini Kak? Tentu saja dampak awalnya itu anak merasa nyaman, merasa bahagia karena ada seseorang yang memberikan perhatian lebih kepadanya. Kemudian dengan perasaan nyaman tersebut, pelaku child grooming semakin semena-mena dengan meminta suatu hal yang gak wajar atau berujung kekerasan. Nah, hal itu dapat menimbulkan ancaman bagi korban, lalu berubah menjadi trauma. Nah, trauma itu dapat menghilangkan rasa kepercayaan diri, perasaan bersalah, padahal bukan atas permintaan dia sendiri. Kemudian yang lebih mencemaskannya lagi itu nampak berpengaruh terhadap pola pikir dan bagaimana cara anak itu memandang dan membangun hubungan ke depan dengan masa depannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat secara sekilas, pedofilia dan child grooming ini kan hampir-hampir mirip ya Kak, karena mereka tuh sama-sama menargetkan anak yang di bawah legal. Nih, kadang orang-orang tuh kayak merasa sebenarnya itu child grooming, tapi mereka bilang oh itu pedofil. Nah, sebaliknya misalnya kasus pedofil, mereka bilang itu child grooming. Nah, menurut Kakak sendiri, apa perbedaan antara pedofilia dan child grooming ini? Oke, pedofilia dan child grooming itu memiliki pengertian yang berbeda, teman-teman. Kalau pedofilia itu artinya secara terminologi nih, pedo artinya anak, filia artinya ketertarikan atau kesukaan. Jadi pedofilia itu ketertarikan seseorang terhadap anak, khususnya itu memasuki masa pubertas atau yang di bawah usia 13 tahun. Jadi jika seseorang dewasa itu memiliki ketertarikan dengan anak yang usianya di bawah 13 tahun, apalagi dia sudah melakukan action, itu dikategorikan sebagai penyakit seksual yang disebut dengan pedofilia. Sedangkan child grooming itu mempersiapkan proses yang dilakukan oleh perilaku untuk mendekat atau memanfaatkan keadaan anak tersebut sebelum melakukan tindakan lainnya gitu. Jadi dia itu proses untuk menyiapkan anak tersebut agar sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Oke, lebih mendoktrin gitu ya, ya mendoktrin Kak. gitu. Oke. Nih, menurut Kakak sendiri, apa tanda yang paling jelas bahwa seseorang itu sedang mencoba memanipulasi anak ini, Kak? Oke, tanda-tanda yang paling jelas itu ketika pelaku mencoba untuk membangun hubungan dekat atau hubungan intens secara pribadi dengan para korban. Misalnya dia sering mengatakan kamu satu-satunya untuk aku gitu. Pokoknya kalimat-kalimat yang seperti itulah sehingga
korban merasa spesial, merasa memang dibutuhkan, merasa diratukan seperti itu. Kemudian juga contoh lainnya itu pelaku mencoba untuk meminta korban merahasiakan mengenai hubungan mereka, sehingga dengan hubungan yang seperti itu korban merasa menjadi spesial. Kayak nggak ada yang lain selain dia gitu. Ya, benar sekali. Oke. Nah, kalau dari sisi pencegahan, apa aja langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak dari praktik child grooming ini? Oke, langkah yang dapat dilakukan orang tua itu menurut aku pertama itu membangun komunikasi yang efektif dengan anak, komunikasi yang terbuka gitu. Jadi kalau orang tua yang memiliki komunikasi terbuka, anak menjadi senang atau anak menjadi percaya untuk menceritakan masalah mereka kepada orang tua tanpa merasa dihakimi, tanpa merasa takut. Anak mudah untuk menceritakan hari-harinya. Nih Kak, bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang membuat korban itu berani untuk berbicara dan melaporkan apa yang mereka alami? Oke, hal yang bisa kita lakukan yaitu pertama tidak menyalahkan korban. Oke, karena yang bikin mereka itu takut buat speak up, takut untuk berbicara, itu adalah takut dengan judgement, atau mereka juga takut untuk dimarahi, dihakimi, dan takut untuk gak dipercaya seperti itu. Nah, padahal yang mereka butuhkan itu sebenarnya adalah dukungan dan rasa aman dari kita. Kalau dari sudut pandang mahasiswa, menurut kakak, apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah terjadinya child grooming? Oke, sebagai mahasiswa tentu saja kita berperan untuk mengatasi child grooming. Menurut aku itu yang pertama, kita menggunakan pengetahuan kita dan juga memanfaatkan teknologi yang kita punya dengan menyebarkan informasi tersebut dan edukasi kepada masyarakat. Misalnya dengan berupa pamflet mengenai awareness-nya child grooming, kemudian mengadakan sosialisasi, mengadakan ruang diskusi. Nah, atau yang berkaitan lah dengan isu ini. Karena semakin banyak orang mengetahui mengenai child grooming, maka besar juga peluang kita untuk mencegahnya. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk pemaparan materinya, pemaparan perspektif kakak yang luar biasa. Mungkin sebagai penutup untuk diskusi kita hari ini, mungkin apa pesan yang ingin kakak sampaikan nih kepada para orang tua terkait pelindungan anak dari praktik child grooming, dan mungkin juga pesan untuk anak-anak agar mereka tuh lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Oke, pesan aku untuk orang tua itu adalah bangunlah komunikasi yang terbuka dengan anak, karena dengan komunikasi yang terbuka anak menjadi nyaman sehingga tidak sungkan untuk menceritakan apapun gitu. Kemudian juga tetaplah mengingatkan dan juga mengawasi anak tersebut, dan orang tua juga harus tahu terkait penggunaan media sosial terhadap anak, namun tetap memberikan ruang bagi anak sehingga anak juga merasa dipercaya dan mereka tidak perlu mencari perasaan yang nyaman tersebut dengan orang lain. Kemudian pesan aku juga untuk anak-anak yang di luar sana, tetaplah berhati-hati berinteraksi dengan siapapun, karena tidak menutup kemungkinan semua orang itu memiliki niat baik. Banyak juga orang yang memiliki niat jahat, teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati dimanapun teman-teman berada. Dan jikalau ada hal yang sekiranya tidak nyaman, segera melapor terhadap orang yang dipercaya. Mungkin sekian dari aku. Oke, baik. Nah, dari podcast kita hari ini, kita bisa memahami bahwa child grooming itu merupakan isu yang serius yang perlu mendapatkan perhatian bersama nih teman-teman. Nah, melalui diskusi hari ini, kita bisa memahami bahwa child grooming merupakan kejahatan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik secara langsung maupun
melalui media digital. Oleh karena itu, kesadaran, komunikasi, serta pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari praktik tersebut. Melalui pembahasan ini, kita juga belajar nih bahwa meningkatkan kesadaran, memahami tanda-tanda manipulasi, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak merupakan langkah yang penting dalam upaya pencegahan. Karena pada akhirnya, melindungi anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa. Saya sebagai host Zahra Namira Husna pamit undur diri, sampai bertemu di PON Podcast berikutnya. Selamat bergerak, perempuan berkarya. Bye-bye.